teman-teman, welcome to my YouTube channel. Semoga channel ini bisa membantu kalian yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi seleksi CPNS 2021 mendatang. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal-soal SKD CPNS yang berkaitan dengan materi nasionalisme. Untuk soalnya kalian baca sendiri ya supaya lebih fokus mengerjakannya, dan jika waktunya kurang teman-teman bisa pause dulu videonya. Oke, selamat belajar dan kita mulai dari soal nomor 1. Jawaban yang paling tepat adalah bagian B. Perkembangan politik etis yang dicetuskan oleh Soekarno. Berikut pembahasannya. Bangkitnya semangat nasionalisme bangsa Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain, yang pertama, penderitaan rakyat yang menimbulkan rasa senasib sepenanggungan. 2. Perkembangan politik etis atau politik balas budi yang dikembangkan oleh Van Deventer. Nah, Van Deventer dalam artikelnya yang berjudul Utang Kehormatan menceritakan bahwa kekosongan kas negara Belanda telah diisi oleh bangsa Indonesia. Oleh sebab itu sudah sewajarnya bila kebaikan budi bangsa Indonesia tersebut dibayar. Nah, utang budi tersebut harus dibayar dengan melakukan peningkatan kesejahteraan bangsa Indonesia, yaitu dengan edukasi, migrasi, dan irigasi. Ketiga hal inilah yang disebut sebagai politik etis. Faktor ketiga adalah perkembangan media, sarana komunikasi, dan transportasi. Faktor keempat, gerakan nasionalisme di Asia dan Afrika. Peristiwa paling penting adalah peristiwa kemenangan bangsa Jepang terhadap Rusia pada tahun 1905 yang telah mengangkat moral juang kaum nasionalis di Indonesia. Kemenangan tersebut seakan-akan memberi tanda bahwa bangsa Eropa dapat dikalahkan oleh bangsa Asia. Nah, oleh karena itu muncul keyakinan dan keberanian pada diri kaum nasionalis bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia dapat diperoleh. Faktor selanjutnya adalah adanya kenangan kejayaan Indonesia masa lalu. Dan faktor keenam adalah munculnya cendekiawan atau kaum terpelajar dari bangsa Indonesia. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, kita bahas ya teman-teman. Poin penting dari soal nomor 2 adalah unsur-unsur sosial budaya. Nah, jika kita bicara tentang sosial budaya, maka tentu saja pilihan jawaban bagian A, B, C, dan E itu tidak sesuai. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah bagian D, sifat kekeluargaan dan jiwa gotong royong. Oke, berikut pembahasannya. Demokrasi muncul dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia, yaitu sifat kekeluargaan dan jiwa gotong royong. Semangat kekeluargaan dan gotong royong yang sudah mengakar kuat di dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia patut dilestarikan karena mengandung nilai-nilai luhur yang penting untuk menjaga kerukunan di antara masyarakat yang sangat beragam. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, jawabannya adalah bagian D, tercetusnya Sumpah Pemuda. Baik, berikut pembahasannya. Setelah pemerintah Belanda menerapkan kebijakan balas budi yang ditandai dengan kesempatan kaum pribumi untuk mengenyam pendidikan, semakin banyak organisasi gerakan kepemudaan yang menjadi awal rasa persatuan kebangsaan. Nah, pada awalnya organisasi-organisasi tersebut terbentuk dengan bercirikan etnis tertentu. Pada masa selanjutnya, sikap kedaerahan mulai terkikis oleh semangat bersama untuk membangun sebuah bangsa yang sejajar dengan bangsa lainnya. Kongres Pemuda II merupakan puncak integrasi ideologi nasional yang membawa semangat nasionalisme ke tempat yang lebih tinggi. Ini disebabkan tercetusnya Sumpah Pemuda pada kongres tersebut yang berisi pernyataan satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia oleh para pemuda. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Jawaban yang paling tepat adalah bagian C,
tuntutan pers kepada pemerintah Belanda untuk membuka kesempatan pendidikan bagi masyarakat Indonesia. Berikut pembahasannya. Keterkaitan antara peranan kaum terpelajar dan pers dapat dijelaskan sebagai berikut. Kaum terpelajar dan pers adalah kelompok pertama yang menyadari nasib bangsanya. Nah, pers berperan untuk mentransfer ide-ide kemerdekaan. Tumbuhnya pers merupakan awal dari kebebasan menyatakan pendapat yang menyebabkan terjadinya peningkatan diri dan emansipasi untuk Indonesia yang lebih baik. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Jawaban yang paling tepat adalah bagian E, indispartage. Nah, berikut pembahasannya. Fase berikutnya dalam perkembangan sejarah pergerakan nasional Indonesia adalah lahirnya organisasi bercorak politik. Organisasi yang mendukung gagasan revolusioner ini adalah Indispartage yang berdiri pada tanggal 25 Desember 1912. Pencetusnya adalah Douwe Dekker yang juga dikenal dengan nama Danudirja Setiabudi. Teman-teman juga saya sarankan untuk mencari informasi tentang organisasi prakemerdekaan lainnya. Teman-teman harus membiasakan diri untuk tidak puas dengan hanya mengetahui kunci jawaban suatu soal, lalu dilewatkan begitu saja. Tapi kupas tuntas setiap soal, supaya wawasannya semakin luas dan jangan lupa untuk dicatat poin-poin pentingnya, supaya lebih mudah untuk diingat. Jadi walaupun di video ini nanti kita hanya akan membahas 10 soal, tapi akan banyak ilmu yang teman-teman pelajari. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 6. Jawaban yang paling tepat adalah bagian C, ketiga. Nah, poin penting dari soal ini adalah rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa. Jika teman-teman sudah memahami, sudah membaca tentang butir-butir pengamalan Pancasila dari sila pertama hingga kelima, soal ini akan sangat gampang untuk dijawab. Karena hal ini terdapat pada butir-butir pengamalan Pancasila sila ketiga. Berikut pembahasannya. Nah, ini dia, tepatnya pada poin ketiga, yaitu mengembangkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa. Silakan teman-teman baca sendiri ya, butir-butir pengamalan sila ketiga. Nah, di soal ini saya hanya akan menampilkan butir pengamalan Pancasila sila ketiga, jadi teman-teman pelajari juga butir-butir pengamalan sila Pancasila lainnya. Jangan lupa untuk dicatat dan dibaca berulang-ulang, dipahami juga karena ini sangat penting, dan kemungkinan besar akan keluar di soal ujian nanti. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 7. Jawaban yang paling tepat adalah bagian D, Sugondo Joyo Puspito. Berikut pembahasannya. Kongres Pemuda I dilaksanakan dari tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 dan diketuai oleh Muhammad Tabrani. Sedangkan Kongres Pemuda II dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 dan dipimpin oleh Sugondo Joyo Puspito. Baik, kita akan lanjut ke soal nomor 8. Jawaban yang paling tepat adalah bagian C, membayar pajak tepat waktu. Nah, poin penting dari soal nomor 8 ini adalah kebijakan fiskal negara. Artinya, kebijakan yang berhubungan dengan keuangan negara. Jadi, berikut pembahasannya. Sikap berlandaskan nasionalisme yang berpengaruh pada kebijakan fiskal negara atau keuangan negara adalah membayar pajak tepat waktu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Jawaban yang paling tepat adalah bagian E, budaya. Berikut pembahasannya. Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, ayat 1, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Ayat 2, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10.
Jawaban yang paling tepat adalah bagian A. Darmo Kondo. Jadi surat kabar yang diterbitkan oleh organisasi Budi Utomo yaitu Darmo Kondo. Dan teman-teman silahkan cari informasi juga tentang surat kabar yang ada di option jawaban lainnya ya. Oke, selesai sudah kita membahas 10 soal di video ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Thank you for watching and see you on the next video.